Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahsin dan tarjim berkata surah Al-Infitor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fatarat. Idza artinya apabila. As-sama artinya langit. Fatarat terbelah. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idza dan idza apabila al-kawakibu bintang-bintang untasarat jatuh bertebaran. Wa idzal biharu fujjirat. Wa dan idza apabila al-bihar lautan fujjirat dijadikan meluap. Fujjirat artinya meluap atau terjadi tsunami. Jadi kalau surah Al-Insyiqaq idza as-samaa'u syaqqat apabila langit terbelah. Dengan idza as-samaa'u fatarat apabila langit terbelah. Jadi kalau fatarat infitar itu terbelah langit adalah ciri-ciri daripada ciri-ciri besar daripada hari kiamat. Jadi ciri-ciri besar hari kiamat adalah adanya dukhan yang mana masuknya salah satu benda langit menabrak lapisan atmosfer bumi. Iko yang digambarkan oleh surat Al-Infitar, yang mana wa izal kawakibu tasarat, ya, yang awalnya ada satu benda langit masuk ke dalam lapisan atmosfer bumi, yang mana lapisan atmosfer bumi ko ada 7 lapis, dan 7 lapis ko menahan pergerakan masuknya benda-benda langit masuk ke dalam bumi. Saking karehnya benda langit yang gadang tadi menabrak lapisan atmosfer, maka terpecahlahnya. Di pecahan-pecahan ni koko tetap masih bisa masuk ke dalam bumi. Iko yang dimaksud dengan intasarat, artinya berjatuhan secara bertebaran. Jatuh secara bertebaran. Jadi intasarat jatuh bertebaran. Wa izal biharu fujirat, dan apabila bihar jatuhnya ke laut, bihar kepada laut, fujirat tiba dia di lawi, jatuh, ya, meteor ko jatuh ke laut, maka air lawi naik ke darat. Fujirat meluap menjadi tsunami. Jadi ikulah dipaparkan oleh Al-Quran. Dan kalau seandainya jatuhnya di darat, maka disitulah terjadi hantaman yang sangat dahsyat dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat, dan itu yang akan menyebabkan. Jadi dari pemaparan para ulama, itulah yang akan menyebabkan dukhan.
Kemudian ayat keempat. Wa idzal quburu bu'sirat. Wa dan idza apabila al-qubur, kubur bu'sirat, dibongkar. Setelah itu akan terjadi orang-orang yang ada di saking hantamannya dahsyat, maka permukaan bumi atau kerak bumi itu akan terhampas keluar menghambung kate, sehingga orang-orang yang terkubur di dalamnya itu bisa kelihatan, artinya akan terbongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat artinya telah mengetahui, nafsun jiwa atau manusia, ma apa-apa, qaddam artinya terdahulu, dahulu, wa akhirat dan akhir. Artinya alimat telah mengetahui nafsun jiwa atau manusia, ma apa-apa dalam kurung yang dia kerjakan, qaddamat yang dari awal, yang dahulu ia kerjakan, yang segera ia kerjakan. Jadi disegerakan ia mengerjakan tanpa pamrih, artinya mengawali suatu amal soleh. Contoh solat di awal waktu itu. Atau dahulunya ia suka mengerjakan, tidak mengundur-undur, tidak mengulur-ulur suatu pekerjaan. Kemudian wa akharat, dan yang ia akhirkan, dan sesuatu yang ia kerjakan yang ia kerjakan secara lalai. Contoh mengerjakan solat waktu di akhir-akhir waktu. Nah, ketika terjadi hantaman yang seperti itu, barulah manusia sadar. Alimat nafsun, alimat telah mengetahui, nafsun jiwa, garis miring manusia, ma apa-apa, qaddamat apa yang didahulukannya, apa yang ia kerjakan mendahulukannya, wa akhirat dan apa yang ia akhirkan, atau wa akhirat dan ia lalaikan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, ma apa, gharraka, gharra menipu ka kamu, ma gharraka apa yang menipu kamu, bi dengan Rabbi Tuhan ka kamu, bi Rabbika dengan Tuhanmu atau terhadap Tuhanmu, Al-Karim yang mulia. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi Rabbikal Karim, wahai manusia, apa yang menyebabkan, apa yang menipu kamu terhadap Tuhanmu yang mulia. Maksudnya, apa yang menyebabkan awak lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, atau apa yang menyebabkan kita tertipu dengan dunia sehingga kita tidak kenal dengan Allah? Bisa saja maknanya seperti itu. Yang jadi terjemahannya, ya ayyuhal insan, ya ayyuha wahai al-insan manusia, ma gharraka, ma apa, gharraka menipu ka kamu, bi dengan Rabbika Tuhanmu, Al-Karim yang mulia. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi yang, khalaqa menciptakan,
ka kamu, fa maka sawwa menyempurnakan ka kamu, fa maka ada dia jadikan kamu seimbang. Fa'adalak maka ia jadikan kamu seimbang. Jadi fa maka adalaka seimbang kamu. Jadi yang membuat Allah seimbang, yang membuat kita seimbang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada mata kiri, ada mata kanan, ada tangan kiri, ada tangan kanan, seperti itu. Jadi seluruhnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi di dalam, ayyi apa saja, suratin bentuk, ma apa, syaa dia kehendaki, rakkabak dia menyusunmu. Jadi rakkaba menyusun kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala fi di dalam, ayyi apa saja, suratin surah ada bentuk, ma apa-apa, syaa dia mengkehendaki, rakkabak dia menyusunmu. Jadi rakkaba menyusun atau dia menyusun kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyusun bentuk awak itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Terkadang ada orang matanya ndak ada ketika lahir, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan di balik setiap kehendak Allah ada hikmah di balik itu semua. Ayat ke-9. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla, jangan seperti itu. Jadi Allah katakan jangan seperti itu. Bal akan tetapi tukadzibun, kalian mendustakan bi dengan ad-din. Ad-din artinya aturan, artinya pada hari yang mana aturan Allah yang berlaku, yaitu hari pembalasan. Jadi di padang mahsyar ceritanya kok, di yaumil hisab dan yaumil mizan. Jadi kalla, jangan seperti itu. Bal akan tetapi tukadzibun, kamu mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, kamu mendustakan hati kamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, kerana awak tahu itu adalah ciptaan Allah, bukan kehendak kita. Kita hadir, ada yang terlahir dalam keadaan warna kulitnya hitam, ada warnanya kuning, ada warnanya putih. Ya, ada sawo matang, ada di kalangan orang miskin, ada di kalangan orang kaya. Itu seluruhnya bukan kehendak kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang kala kita mendustakan hal yang demikian, dan kita masih terkadang kala kita banyak juga mengecehkan Allah tidak adil, artinya maupik dengan keadaan. Ketahuilah di balik kehendak Allah ada hikmah di balik itu semua, dan hikmah itu adalah kebaikan bagi awak. Kebaikan yang ingin awak ambil adalah kebaikan akhirat. Kebaikan dunia dibandingkan dengan kebaikan akhirat itu jauh lebih besar dan lebih kekal kebaikan akhirat. Wa inna 'alaikum lahafizin. Wa dan inna, sesungguhnya, 'alaikum atasmu, lahafizin, sungguh hafizin, penjaga. Jadi wa inna dan sesungguhnya, alaikum ala ataskum kamu, la sungguh hafizin ada penjaga, ada malaikat. Dalam surat At-Tariq Allah sampaikan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
Jadi setiap jiwa itu sungguh ada para penjaganya. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Allah ada para malaikat yang menjaga. Kiraman katibin. Kiraman artinya kiram, karim artinya mulia. Yang mulia. Katibin artinya katibin kitab artinya buku. Kalau katibin yang mencatat. Jadi salah satu yang menjaga awak, yang ada daki awak tahu di mana rui, ke mana awak pai, itu salah satunya adalah malaikat yang mencatat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna artinya mereka mengetahui ma apa-apa taf'alun kamu kerjakan. Jadi mereka mengetahui artinya malaikat penjaga kau mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi malaikat kau mencari apa yang kita kerjakan, apakah kerja baik ataupun kerja yang buruk. Malaikat kau melihat, kata Allah, mengetahui. Innal abrara lafi na'im. Inna sesungguhnya al-abrar orang-orang baik, la sungguh fi di dalam na'im kenikmatan. La fi na'im sungguh di dalam kenikmatan. Innal abrara la fi na'im sesungguhnya al-abrar orang-orang yang baik sungguh dalam kenikmatan, baik dunia maupun di akhirat. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa dan inna sesungguhnya al fujjar, fujur orang yang durhaka, orang yang malang, ya. La sungguh fi di dalam jahim, dalam neraka jahim. Yaslawna yaumaddin. Yaslawna mereka masuk ke dalamnya. Hanya ku adalah neraka jahim tadi. Yaumaddin. Yaum hari ad-din, hari pembalasan atau hari aturan, yang mana aturan Allah yang berlaku. Jadi pada hari itu dimasukkan mereka yang fujjar atau fujur, orang yang durhaka, ke neraka, dalam neraka jahim. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma dan apa dan tidak. Jadi masih ko manafi artinya tidak. Wa ma dan tidak hum mereka anha darinya, dari hanya bi dengan ghaibin meloloskan diri. Jadi wa ma hum anha bi ghaibin dan tidak mereka darinya atau dari neraka bi ghaibin dengan meloloskan diri. Tidak bisa meloloskan diri, melarikan diri. Ghaibin artinya ghaib. Ghaib itu menghilang. Jadi tidak bisa menghilangkan diri dari neraka jahim. Jadi ketika orang yaumaddin, orang sedang dihisap, awak indak satu dihisap, awak langsung masuk ke neraka jahim. Jadi di yaumaddin, di hari pembalasan, Allah langsung memberi balasannya neraka jahim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma dan apakah adara ingin ka kamu, wa ma adraka dan apakah ingin tahu kamu, ma apa yaum hari ad-din, ad-din hari pembalasan atau hari aturan tersebut. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa kemudian
ma apakah, adara ingin tahukah kamu, ma apa, yaum hari ad-din, hari pembalasan atau hari aturan. Diulang oleh Allah 2 kali. Yauma la tumliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yaum, hari, la, tidak, tamliku, kuasa, nafsun, jiwa atau seseorang, li, bagi, nafsin, jiwa, syai'an, sedikit pun, atau sesuatu pun. Jadi yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, hari tidak ada kuasa seseorang atau jiwa untuk jiwa yang lain, syai'an, sesuatu pun, sedikit pun, tidak ada kekuasaan atau berkuasa terhadap diri mereka. Jangankan pada diri orang lain, pada diri mereka sendiri mereka tidak punya kekuasaan. Itulah hari Yaumuddin, hari ad-din tu, hari pembalasan atau hari aturan. Wal amru, wa dan amru, urusan, yauma izin, hari itu, lillah, hanya milik Allah. Jadi pada hari itu urusan aturan hanya milik Allah. Aturan awak tidak berlaku lagi. Jadi aturan yang pada hari itu urusan Allah yang menentukan, Allah yang menghakimi, Allah yang hakimnya, Allah yang punya aturan. Makanya ad-din itu artinya aturan, pada dasarnya ad-dinul Islam artinya aturan-aturan Islam. Jadi ad-din, yaumuddin artinya hari aturan, artinya adalah aturan, hanya aturan Allah yang berlaku pada hari itu. Makanya diterjemahkan oleh ahli tafsir pembalasan. Itulah terjemahan termakna pelajaran dari surat Al-Infitar. Shadaqallahu azim. Mudah-mudahan Allah memberi pemahaman dan memberi kekuatan pada kita untuk mengamalkan apa yang terdapat dalam surah Al-Infitar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.